Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran-pelajaran kita pada triwulan yang keempat ini. Pada triwulan yang keempat ini, kita sekalian akan bersama-sama belajar berkenaan dengan kelahiran Sang Juru Selamat. Sehingga seluruh pelajaran kita dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran yang ke-13, kita akan belajar bersama-sama semua peristiwa di sekitar kelahiran Sang Raja. Judul yang kita pakai sepanjang triwulan ini adalah Mari Sambut Sang Raja. Dan itu merupakan tema besar kita sepanjang triwulan ini. Dan dalam triwulan ini kita akan bersama-sama mempelajari seluk-beluk tentang Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang Maha Agung, yang telah menebus kita dan yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Untuk itu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama dan mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami persembahkan seluruh pelajaran kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Pimpinlah kami dan pimpinlah kami. Dengan segala pengucapan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan, kami mempersembahkan semuanya ini bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntunan, pimpinan, dan bimbingan Roh Tuhan selalu kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Pelajaran kita yang pertama kali ini mempunyai judul Allah yang menjadi manusia. Ayat-ayat yang akan kita pelajari diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal 1, ayat 1 sampai 3, dan kemudian ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian kita pun mengingat di dalam ayat yang ke-14 kita diberitahu Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sering kita mendengar istilah inkarnasi. Kita tahu inkarnasi itu dalam bahasa Yunaninya adalah enkarnae. En itu di dalam, karnae itu kemudian menjadi karnal, itu adalah daging. Artinya di dalam daging. Jadi inkarnasi berarti bahwa menjadi manusia, menjadi atau hidup di dalam tubuh. Dan tubuh yang dimaksudkan di sini adalah tubuh manusia. Nah, dengan demikian kita bisa melihat kenapa Rasul Yohanes mengatakan di dalam Injilnya dengan pemberitaan tentang Yesus Kristus itu agak berbeda dengan Injil-Injil yang lain, yaitu Injil sinopsis. Maksudnya adalah bahwa kitab Injil Yohanes memulai tentang Yesus Kristus atau siapa Yesus Kristus itu mulai dari masa kekekalan sebelum dia berada di dunia ini, sebelum dia dilahirkan dari anak darah Maria. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar 3 perkara di dalam pelajaran kita berkenaan dengan firman itu. 3 perkara yang akan kita pelajari tentang Allah yang menjadi manusia. Yang pertama, firman itu pencipta. Yang kedua, firman itu adalah Allah. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, atau firman itu telah menjadi manusia, dan itu adalah Yesus Kristus. Kita akan mulai dengan nomor 1. Firman itu adalah Sang Pencipta. Di dalam pendahuluan Injilnya,
Yohanes membuka dengan menuliskan satu kalimat yang penting, yaitu pada mulanya adalah firman. Nah, kata firman di dalam bahasa Yunani adalah logos, yang berarti sabda, firman, atau kalam. Dan dia lanjutkan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita tahu bahwa Yesus adalah firman tersebut. Yesus adalah firman itu. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat ketiga disampaikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Sang Firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi, firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Di dalam kitab Kejadian memang kita menemukan sebenarnya beberapa catatan penting di sana bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu terjadi oleh karena firman Allah. Firman itu memiliki kuasa yang sangat besar. Nah, saudara sekalian, kalau firman itu merupakan kuasa yang begitu besar, firman Allah itu memiliki kekuatan yang dahsyat luar biasa, maka ketika membaca firman Allah, menerima firman Allah dan mempercayainya, maka firman itu pun akan berkuasa di dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita diterangi oleh firman Allah. Sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-105, saya bacakan untuk saudara sekalian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan memang di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ini disebutkan juga bahwa firman itu adalah terang. Karena memang itu merupakan jalan yang menerangi kehidupan manusia. Di dalam firman itu ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang manusia. Di dalam hal ini yang dimaksudkan dengan hidup, bukan sekedar hidup secara jasmani, tetapi kehidupan yang abadi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena demikianlah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman itu adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tepat seperti yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu Sang Firman adalah Dia yang memberi kehidupan kepada kita, kehidupan abadi. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Sabdanya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadi. Firman adalah Allah sendiri. Pelajaran kita yang kedua, firman itu adalah Allah. Di dalam kitab Yohanes pasal 1,
ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan kemudian Kolose pasal 1 ayat 19 memberitahu kita sabdanya demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kolose pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, kalau demikian, kita mendapat penjelasan di sini siapa Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia untuk kepentingan manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang abadi, kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan bersama-sama dengan Dia. Dia telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Allah. Kalau kita mempelajari lebih lanjut pada bagian ini, kita tahu bahwa Ia adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia memiliki esensi atau hakikat yang sama dengan Allah, karena Dia adalah Allah. Dalam hal ini, bukan berarti ada 3 atau 2 Allah, tidak. Tetapi satu Allah yang maha tinggi, yang kita junjung dan kita sembah dalam 3 pribadi yang sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengajaran ini sangat penting agar kita mengerti dan kita mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 itu jelas sekali. Karena seluruh kepenuhan Allah, bukan sebagian, tapi kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa melihat Aku, ia melihat Bapa." Dan hanya Allah saja yang memberikan jalan kehidupan ini bagi manusia, memberikan terang bagi manusia, dan Dia yang memberikan kehidupan. Sabdanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Allah yang sanggup memberikan 3 perkara itu: jalan kehidupan, kebenaran, dan kehidupan yang abadi. Dan ini semua ada di dalam Yesus Kristus. Kolose menyebutkan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi bukan separuh, bukan seperempat, tapi sepenuhnya kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia untuk kepentingan manusia. Dari sini kita melihat Ia adalah Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Ia adalah Sang Pencipta sekaligus turun ke dunia, rela untuk menggunakan tubuh ciptaan demi menyelamatkan ciptaannya dari kehancuran. Catatan kita yang berikut, saudara sekalian, pelajaran yang ketiga, yaitu tadi, firman itu telah menjadi manusia, dan itulah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lihat catatan kita, Yohanes 1 ayat 14. Ini dijelaskan lebih lanjut. Firman itu telah menjadi manusia. Buktinya, Dia diam di antara kita, dan kita
ini adalah murid-muridnya pada waktu itu, terutama Yohanes, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Benar-benar Yesus Kristus menunjukkan betapa besar kasih karunia Allah kepada manusia, dan Dia menyatakannya melalui kehidupan dari hari ke hari, sehingga Yohanes bersaksi, firman itu, Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, anak satu-satunya yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya Dia tidak berbuat dosa, meskipun di dalam tubuh manusia. Ayat ini memberitahu kita sekalian bahwa Dia sebagai manusia tidak berbuat dosa. Dia manusia sejati yang dicobai, yang mengalami semua pengalaman manusia. Namun, Dia tidak berdosa. Itu sebabnya Dia menjadi imam agung bagi kita. Imam besar agung yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia dengan Allah. Ini menunjukkan hanya satu-satunya keselamatan ada di dalam Dia, karena tidak ada pengantara lain antara manusia dengan Allah selain manusia Yesus Kristus. Ibrani pasal 4 ayat 14-15 memberitahu kita sekalian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya sekarang ini bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus merasakan seperti apa beratnya hidup sebagai manusia. Sebaliknya, Ia merasakan seperti kita. Ia telah dicobai, dan dicobai lebih berat daripada pencobaan kita. Namun, Ia tidak berbuat dosa. Dari sabda ini kita bisa belajar bersama-sama siapa sebenarnya Dia yang mengasihi kita. Jadi, selain Yohanes, Ibrani ingin memberitahu kita sekalian, ia ingin mengemukakan bahwa firman yang telah menjadi manusia itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar manusia yang sejati. Sebagai manusia sejati, Dia akan mengalami semua yang dialami oleh manusia. Tanpa kecuali, hanya satu yang berbeda. Ia tidak berdosa. Ia tidak berbuat dosa. Sehingga Ia bisa menjadi imam besar agung bagi setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya. Itu sebabnya, marilah kita bersama-sama belajar untuk selalu menyelaraskan diri dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena sekarang ini kita memiliki imam besar agung yang menghendaki supaya kita, setelah kita dibebaskan dari kekuatan dosa, dimerdekakan dari kuasa dosa, supaya kita hidup bagi Allah. Supaya kita hidup dalam kekudusan sesuai dengan yang dituntut oleh
Allah untuk kita semuanya. Ingatlah bahwa bukan kita yang menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita. Bukan. Tetapi hanya kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan. Ia yang adalah Sang Firman, Ia yang adalah Allah, rela turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Sesudah kita diselamatkan, dibebaskan dari kuasa dosa, maka firman-Nya supaya kita hidup selaras sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga dari hari ke hari firman-Nya lah yang menuntun hidup kita, bukan lagi keinginan-keinginan kedagingan kita, tetapi firman Allah yang memberi hidup itu, yang menuntun kita dari saat demi saat. Jangan lupa, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang seturut dengan firman Allah. Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan keselamatan abadi di dalam kehidupan kita semua. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap firman-Nya tersebut? Kiranya pelajaran kita yang singkat pada hari ini membuka pikiran kita semua bahwa Sang Maharaja telah datang. Mari sambut Sang Raja. Ada 3 hal yang sudah kita pelajari pada hari ini, bahwa firman itu adalah Sang Pencipta. Firman itu adalah Allah. Dan yang ketiga, firman itu telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, menyelamatkan kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami belajar sedikit berkenaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kiranya apa yang kami pelajari dari firman-Mu hari ini dapat membuka pikiran kami dan semakin mengasihi Engkau. Kami menyambut Sang Raja dengan penuh sukacita, karena Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang berkenan datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus kami, untuk melepaskan kami dari dosa-dosa kami, memberikan kami kekuatan untuk berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Dengan demikian kami memiliki kehidupan yang bermakna. Dalam nama-Mu yang Maha Agung, ya Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seluruh ucapan syukur dan terima kasih kami. Amin. Sampai berjumpa dalam pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai